Baik, terima kasih Prof. Muti. Oh, ini pertanyaan milenial Mas Anies. Ya. Saya Wulan Prasesti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat UMS dan juga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surakarta. Mengamati gagasan yang diberikan oleh Pak Anies dan Gus Imin, tentu saja tawaran Bapak sangat menarik dan tentu patut kami apresiasi. Pak, kita semua tahu bahwa beberapa periode ini stunting menjadi sorotan karena merupakan masalah prioritas di Indonesia. Namun kita dikagetkan dengan berita bahwa anggaran stunting yang berkisaran 30 triliun untuk saat ini tidak secara langsung dialokasikan untuk penanganan stunting. Pertanyaan saya Pak, bagaimana strategi Bapak dalam melakukan bentuk pengawalan anggaran stunting agar tepat sasaran untuk stunting secara holistik? Selanjutnya saya sampaikan kepada Gus Imin, bagaimana komitmen Gus Imin dalam memberikan peluang kepada anak muda untuk terlibat merawat kesejahteraan Indonesia di sektor kesehatan. Seperti kita tahu, lulusan kesehatan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, Gus. Namun, ruang-ruang di sektor kesehatan masih didominasi oleh orang tua dengan dalih lebih senior. Gak bahaya, tak Gus? Kaum muda dibiarkan begitu saja. Terakhir, saya mewakili kaum muda menyampaikan salam cinta untuk Pak Anies dan Gus Imin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dengan segala permohonan maaf, hanya satu yang bisa kita akomodir, dan satu itu adalah perempuan sesuai dengan aspirasi Ibu Aisyah. Silahkan Mas Anies. Ya, begini, terkait dengan tadi yang sampaikan stunting ini, kami memandang dalam penyelesaian masalah itu jangan hanya negara, tapi kolaborasi negara dengan warga negara. Apalagi kalau menyangkut kesra. Kalau kita menyangkut kesra, itu urusannya langsung di tingkat rumah tangga. Jadi nomor satu, aktifkan kembali peran PKK di seluruh Indonesia. Ini kembalikan kali. Di situ ada yang disebut dengan dasawisma, ada penggerak PKK. Setiap 10 keluarga atau 10-20 ada satu dasawisma yang memantau. Ini paling ujung depan. Disitulah kemudian program-program yang terkait dengan kesehatan itu dikerjakan bersama. Mulai dari posyandu untuk anak-anak sampai posbindu untuk lansia. Kemudian program-program yang terkait dengan aktivitas kesra itu salurannya justru dengan komunitas. Dan salah satu yang bisa menjadi partner adalah PKK. Ini sangat kita butuhkan, termasuk membangun koperasi lewat PKK. Ketika ada koperasi di tingkat kampung, banyak PKK, ini pengalaman di Jakarta, masyarakatnya terhindar dari pinjol. Tapi mereka yang di situ tidak ada koperasi, maka mereka banyak yang terjebak dengan pinjol karena kebutuhan untuk simpan pinjam. Jadi kami melihat itu sebagai salah satu. Yang kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan langsung dirasakan masyarakat. Jadi organisasi-organisasi ini bisa disebut misalnya seperti Aisyah, kemudian juga disebut misalnya Muslimah. Itu semua adalah organisasi-organisasi yang langsung punya jaring ke bawah dengan ibu-ibu yang bisa mengerjakan banyak hal. Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pemerintahnya, tipe pengadaan barang jasa diubah. Selama ini pengadaan barang jasa ada 4 tipe, 1, 2, 3, 4. 1 itu oleh negara, 2 lewat tender, 3 dananya diberikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan masyarakat. Nah, negara itu cenderung menggunakan tipe 1 dan tipe 2. Tipe 3, tipe 4 tuh gak mau. Kenapa? Birokrasi gak mau repot. Karena selalu persoalannya pertanggungjawaban. Kami ketika di DKI menjadi satu-satunya provinsi yang menggunakan tipe 3 dan tipe 4 di dalam semua kegiatan kemasyarakatan. Uangnya diberikan kepada PKK, uangnya diberikan kepada organisasi, mereka nanti yang akan mengelola kegiatan, kami memonitor. Oke, itu di tingkat pendanaannya. Yang ketiga, di tingkat pusat sama daerah. Tadi yang saya sampaikan, ada guideline dari pusat, apa yang harus dibereskan terkait stunting. Targetnya apa kabupaten ini, targetnya apa provinsi ini. Bagaimana dengan kematian ibu melahirkan, targetnya ini untuk provinsi kabupaten. Kemudian kesehatan ibu hamil, ini semua saat ini tidak ada.
insya Allah perubahan yang akan kita lakukan justru mengembalikan itu semua sehingga kita punya ukuran yang jelas untuk capaian-capaian itu. Itu ya kira-kira Baik, jawaban monggo. yang terkait Oke, dengan silakan. yang Oke. tadi. Caimin. Terima kasih. Ternyata ada yang nanya ke saya selain ke Mas Anies. Dua pertanyaan yang saya tangkap meskipun agak remang-remang. Yang pertama, kesempatan kepada kaum muda. Ya, bahwa lebih dari 10 tahun terakhir ini kita sering ngomong istilah bonus demografi, jumlah kaum muda yang begitu besar. Tetapi belum saja kita rasakan secara nyata apa urgensi sekaligus bukti konkret dari pentingnya memberi peluang bagi kaum muda untuk berkesempatan lebih produktif lagi. Jawabannya sama dengan yang disampaikan Mas Anies, negara mau memandang mengeluarkan anggaran untuk kaum muda sebagai program. Padahal yang lebih besar dari itu adalah negara harus melihat berapapun yang dikeluarkan anggaran untuk kaum muda adalah investasi dalam waktu cepat dan singkat untuk kemajuan kaum muda. Kita punya kesempatan ini tinggal 7 tahun dari seluruh energi kekuatan kaum muda yang kita miliki. 7 tahun ini menurut saya insya Allah kalau kita diberi amanah 5 tahun kepemimpinan kita investasi besar-besaran untuk memberi ruang kaum muda untuk tumbuh dan melakukan kreativitas serta kemampuan inovasinya serta kemampuan wirausahanya untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua pertanyaan bagaimana peluang dan kesempatan dengan posisi persaingan soal senioritas dan junioritas. Sekali lagi dalam semua level terutama di pemerintahan, juga di umum dan swasta. Yang paling dibutuhkan adalah kompetensi, kapasitas, dan produktivitas. Itu harus menjadi ukuran merit sistemnya. Tanpa 3 ukuran itu, maka bukan karena anak siapa, ponakan siapa, maka yang karir diukur berdasarkan produktivitas, kompetensi, dan kapabilitas serta kualitas kerja. Di situ akan terjadi produktivitas nasional akan tumbuh dengan baik di masa-masa yang akan datang. Dan kalau tumbuh baik maka kaum muda punya peran dan kesempatan akan semakin cepat lagi pertumbuhan kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.